Hati-hati, salah merekrut, lama merekrut bisa bikin perusahaan rugi ratusan juta. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Ini merupakan rangkaian video dari 3 series video tentang rekrutmen. Di video kali ini, gue akan bahas tentang cost atau biaya dari rekrutmen. Di video sebelumnya, gue bahas soal sourcing, cara nyari orang, lalu cara untuk menseleksi CV yang lebih efektif, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan bahas. Ketika kita lama dalam merekrut orang, atau kita rekrut berhasil lalu ternyata salah rekrut, orangnya keluar lagi, turnover tinggi, sebetulnya ada biaya-biaya, setidaknya ada 4 jenis biaya yang mesti kita sadari. Biaya pertama adalah biaya operasional rekrutmennya itu sendiri. Kalau zaman dulu saya, waktu tahun 2010, mulai merekrut orang, kerjaan saya dulu dari rekruter, teman-teman, itu saya untuk cari orang ke Makassar, ke Surabaya, itu saya harus datang ke sana, kerja sama dengan pihak kampus, menyelenggarakan tes di sana, interview di sana, terbang ke sana gitu ya, lalu pulang lagi. Nah, itu biaya operasional rekrutmen ya. Beda banget sama zaman sekarang kan. Jadi harusnya biaya operasional rekrutmen zaman sekarang itu udah jauh lebih rendah. Kita nggak harus datang ke sebuah kota, kita bisa lewat Zoom dulu atau lewat Google Meet gitu kan, atau cara-cara lain yang lebih smart lah gitu ya. Nah, karena zaman itu teknologi belum begitu secanggih sekarang. Lalu yang termasuk biaya operasional rekrutmen juga termasuk biaya untuk psikotes, karena kan psikotes ada yang berbayar gitu ya, atau tes-tes lainnya lah ya, atau termasuk juga biaya staff dari rekruter tersebut. Semakin banyak yang direkrut, maka makin banyak butuh staff untuk rekruter. Nah, zaman saya tahun 2010, untuk saya sebagai satu orang rekruter merekrut 30 orang per bulan itu masih memungkinkan pada saat itu ya. Tapi kalau saya lihat dengan proses dengan teknologi yang sekarang, harusnya satu orang itu tuh udah bisa ditargetin untuk nyari lebih dari 30 orang harusnya per bulan ya. Ini ngomong per bulan nih. Karena apa? Karena udah banyak dibantu sama teknologi, seperti teknologi applicant tracking system dari Caliber misalnya. Itu kan sangat membantu dan sangat mempercepat gitu kan. Tapi kalau kita nggak tahu dan nggak mampu untuk merekrut dengan cepat, dengan tepat gitu ya, maka jumlah rekruter yang dibutuhkan ini jadinya akan tetap banyak gitu. Sama kayak tahun saya tahun 2010. Nah, ini yang harus teman-teman juga sadari gitu ya. Harusnya kita bisa punya capacity yang lebih besar. Nah, lalu cost operational recruitment apalagi yang masuk? Adalah cost untuk waktu itu untuk fotokopi. Karena banyak banget berkas-berkas yang masih, masih manual. Kalau sekarang kan enak, kalau pakai application tracking system, kita nggak perlu fotokopi, nggak perlu apa gitu, semua udah ada di sana. Ya, jadi lagi-lagi cost-nya semakin rendah. Bahkan saya punya cost untuk nyewa gudang. Oh, ini dia. Nyewa gudang isinya apa nggak? Tahu nggak teman-teman? CV. Karena kebijakan perusahaan saat itu adalah CV itu baru bisa dihanguskan, baru bisa benar-benar diangusin ya, dihancurkan itu setelah 10 tahun. Can you imagine cost-nya ya? Dan kita ngomong sehari itu sebulan itu saya bisa terima ratusan CV. Gila ya. Nah, jadi kalau kita sekarang tidak memanfaatkan teknologi dan masih melakukan proses rekrutmen dengan manual, menurut saya agak kebangetan sih. Karena kita nggak sadar bahwa cost-nya itu begitu besar ketika kita melakukannya dengan manual. Oke, itu baru dari cost operasional rekrutmen. Coba bayangin ya. Yang kedua adalah cost akibat salah rekrut. Itu bisa training yang udah kita lakukan, kita berikan kepada mereka, ternyata dia nggak sanggup mengikuti training, ternyata dia harus diberhentikan, kita kasih uang pesangon, uang training yang udah kita keluarin jadinya sia-sia. Nah, ini kan juga cost. Ya. Yang ketiga adalah opportunity loss. Dengan kosongnya posisi ini, kalian harus hitung kesempatan apa yang terlewat
Apakah kesempatan menjual jadinya banyak yang terlewat, atau kesempatan untuk menghemat sesuatu jadi terlewat, dan seterusnya. Bayangin kalau ada satu perusahaan nggak kunjung datang nih orang salesnya. Maka opportunity untuk mendapatkan revenue kan jadinya hilang gitu, hilang karena nggak ada orang yang ngerjain. Atau nggak kunjung datang nih orang-orang finance-nya, sehingga makin nggak kekontrol biaya-biaya. Atau orang IT-nya nggak datang-datang nih orang IT-nya, sehingga pengembangan produk itu nggak selesai-selesai. Kalau pengembangan produk nggak selesai, jadinya revenue pun juga nggak bisa nambah-nambah. Contoh, ya. Nah ini kita harus lihat opportunity loss-nya apa. Nah yang keempat, yang ini yang nggak banyak orang sadari, yaitu biaya mental cost. Ini pakai istilah saya aja sih. Mental, teman-teman. Karena gini, kalau satu posisi ini kelamaan kosong, yang saya takutkan adalah orang karyawan yang di dalam yang merangkap jabatan untuk posisi yang kosong ini, lama-lama kan makin males ya. Oke lah, sebulan minta tolong ya, rangkap dulu, kerjain dulu kerjaannya dia. Sebulan orang nggak datang, 2 bulan, Pak, Bu, saya masih nih rangkap jabatan ini. Iya masih, soalnya belum datang nih kandidatnya, belum ketemu. Nah ini kan mentalnya dia jadi menurun, motivasinya jadi menurun. Kasihan untuk orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut karena ada ketimpangan di mana yang diakibatkan oleh rekrutmen yang tidak kunjung selesai. Nah itulah kenapa saya melihat bahwa sebagai HR kita mesti melek teknologi, karena teknologi ini bisa solve problem-problem seperti itu. Kalau kita pakai applicant tracking system dari Caliber, memang kita bayar uang, ya pastilah. Orang kita pakai produk bagus gitu kan, kita bayar uang. Tapi kita lihat juga, yang kita bayar ini, ROI-nya itu seperti apa, return on investment-nya seperti apa. Ya tadi itu, kita mengurangi opportunity loss, kita mengurangi cost recruitment, dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena kalau kita pakai, contoh kita pakai application tracking system dari Caliber, satu, pricing-nya itu fair, ya, transparan dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan, bukan dibanting rata gitu, bukan kebutuhannya perusahaan yang 1000 karyawan sama kebutuhannya untuk perusahaan yang 100 karyawan kan beda. Nah ini fleksibel, oke? Jadi menurut saya ini ROI-nya bagus banget kalau kita menggunakan teknologi. Ingat, jangan pelit. Jangan berpikir sempit atau berpikir pendek, nggak mau ngeluarin duit untuk menggunakan teknologi. Dan ini bukan hanya soal rekrutmen ya, bukan cuma soal, yuk kita pakai applicant tracking system misalnya dari Caliber gitu. Bukan cuma soal itu, apapun. Ya, termasuk teman-teman dalam konteks misalkan harus keluar uang untuk menggunakan teknologi absensi misalnya gitu ya, atau apapun lah ya. Ya itu kan akan membantu hidup kalian supaya para HR ini bisa kerjanya lebih efektif dan lebih efisien. Nah, jadi pesan saya adalah coba deh kirim video ini kepada para business owner atau kepada top management supaya ya mereka sadar bahwa solusi dari rekrutmen yang hemat itu bukan berarti kita tidak invest, bukan berarti kita tidak menggunakan teknologi dan membayar untuk teknologi tersebut. Tapi kita harus hitung apa sih opportunity loss-nya kalau proses rekrutmen kita itu selalu lama dan selalu salah-salah ambil orang. Nah ini semoga video ini bermanfaat teman-teman, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan di-share ya ke orang-orang yang membutuhkan, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Thank you.